bimbel kali ini kita membahas materi akuntansi keuangan menengah 1 yang akan dijelaskan oleh Tenovia dari angkatan 2018. Untuk mempersingkat waktu, kepada Tenovia dipersilakan untuk menjelaskan dan memampirkan materinya. Terima kasih. Assalamualaikum semuanya. Ya, sebelum mulai. Waalaikumsalam. Jadi persediaan itu adalah nilai dari barang-barang yang masih ada atau yang masih dimiliki oleh perusahaan. Jadi barang itu masih tersedia dan belum terjual atau masih belum terpakai sama sekali gitu. Persediaan ini di dalam akuntansi itu masuknya ke akun aset atau aktiva lancar kalau bahasa Indonesianya itu. Biasanya itu akun aktiva lancar itu nomor 1 karena mudah untuk jadi uangnya gitu. Selanjutnya ada metode atau cara melakukan pembukuan terhadap persediaan. Antara lainnya itu masih di atasnya teh. Ada metode perpetual dan metode fisik. Kalau metode perpetual itu persediaannya itu dicatatnya terus-menerus di setiap transaksinya gitu ya. Jadi kalau di metode perpetual ini bakalan ada yang namanya kartu persediaan. Nah, sedangkan kalau di metode fisik itu persediaannya itu tidak dicatat terus-menerus, tetapi hanya dilakukan penyesuaian di akhir periode saja. Seperti itu. Next ya. Di sini ada perusahaan apa sih yang terdapat persediaannya? Sebenarnya kan jenis perusahaan itu ada 3 ya. Ada perusahaan jasa, ada perusahaan dagang, dan ada perusahaan manufaktur. Tetapi yang ada persediaannya itu hanya 2 perusahaan, yaitu perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur. Kalau di perusahaan dagang, nama persediaannya itu biasanya itu persediaan barang dagang, atau biasanya itu merchandise inventory. Sedangkan kalau di perusahaan manufaktur itu ada 3 jenis persediaan nih. Ada persediaan bahan baku, persediaan barang setengah jadi, dan persediaan barang jadi. Selanjutnya yaitu ada metode penetapan harga pokok persediaan. Di metode perpetual itu biasanya itu kita tuh pakai 3 metode. Yang pertama itu ada metode FIFO atau first in, first out. Bahasa Indonesianya itu pertama masuk, yang pertama keluar. Seperti itu. Nanti dijelasin di slide selanjutnya ya. Terus metode yang kedua itu ada LIFO, last in, first out. Jadi barang yang terakhir masuk itu kita jual pertama. Sedangkan yang ketiga itu ada metode average atau rata-rata. Nah, metode ini tuh dibagi lagi menjadi 3. Ada metode sederhana atau simple average. Yang keduanya itu ada wage average atau rata-rata tertimbang. Dan yang ketiganya itu ada moving average atau rata-rata bergerak. Tapi kita itu biasanya menggunakannya tuh metode sederhana dan tertimbang. Hanya 2 itu saja biasanya yang digunakannya itu. Ada yang mau ditanyain dulu nggak tentang metode ini? Atau lanjut? Lanjut teh. Lanjut, oke. Next teh, metode FIFO atau first in, first out. Dalam metode ini itu perusahaan akan menggunakan persediaan yang lama dulu. Jadi yang pertama masuk itu yang kita jual terlebih dahulu. Jadi biasanya itu persediaan akhir si perusahaannya itu adalah nilai harga persediaan yang terakhir kali masuk atau terakhir kali beli. Contohnya itu ya seperti ini. Kalau metode FIFO, misalnya tanggal 1 itu kita ada persediaan sebanyak 100. Dan tanggal 2-nya itu kita beli lagi, beli barang sebanyak 300. Nah, selanjutnya tanggal 5 itu kita tuh ngejual. Nah, ngejualnya itu sebanyak 300 misalnya. Nah, kita tuh pakainya persediaannya itu yang atas dulu, yang awal, yang tanggal 1 sebanyak 100 dulu. Baru ke persediaan tanggal selanjutnya. Seperti itu ya.
dalam metode FIFO ini biasanya itu dipakai di jenis perusahaan, jenis barang yang mudah rusak, seperti makanan atau minuman gitu. Jadi digunakan di perusahaan makanan kayak gitu ya. Selanjutnya untuk biar paham kita masuk ke latihan aja ya. Ini ya perusahaan kita ngerjain yang perusahaan Rani aja. Katanya ini tugasnya kalian ya. Nih Iya, kita Teh. kita yang pertama nih kan tadi kita ngebahas FIFO. Nah, Teteh udah bikin kartu persediaannya ya biar cepat gitu, biar nggak buang-buang waktu. Jangan lupa di kartu persediaan itu kalian tulisin metodenya. Metode apa, misalnya FIFO, ditulis di kartu persediaan itu metodenya FIFO. Terus yang pertama harus kita lakukan adalah kita mencatat si persediaan awalnya. Di sini kan pada tanggal 1 September, jumlah unitnya 200 dengan harga satuannya 40.000. Ini kita masukin ke kartu persediaannya ya. Tanggal 1 September, nomor buktinya kosongkan aja. Nah, kalau saldo persediaan itu, kita itu nyatetnya bukan dimasuk atau keluar, tetapi langsung aja di saldonya nih. Langsung di saldonya. Kita tulis 200 dengan harga 40.000. Jumlahnya itu 8 juta. Nah, kalau masuk itu, ini nih ya, Teteh ngejelasin dulu. Kalau masuk itu untuk pembelian. Kalau keluar itu untuk penjualan. Kalau saldo itu sisa persediaan kita. Oke. Nah, untuk mencatat di kartu persediaan itu, kan kalau di soalnya itu ada persediaan, pembelian, penjualan. Nah, kalau buat masukin ke kartu persediaannya itu, kita masukinnya itu per tanggal, bukan per pembelian. Pembelian dulu, bukan kayak gitu ya. Tapi kita masukinnya per tanggal. Selanjutnya itu, jadi ada yang paling dekat itu tanggal 10 September. Ada pembelian sejumlah 500 unit nih dengan harga 45.000. Kalau pembelian, biasakan kita itu catat dulu. Kalau ada persediaan awalnya, kita catat dulu persediaan awalnya. Kan ini ada persediaan awal nih. Yang tadi tanggal 1 sebanyak 200 dengan harga 40.000. Nah, kita catat dulu biar enggak lupa. Selanjutnya, baru kita catat pembelian tanggal selanjutnya. Karena ini pembelian, berarti kita catatnya dimasuk ya. Sebanyak 500 unit dengan harga 45.000 per unit. Nah, udah dicatat dimasuk. Jangan lupa kita catat juga di saldonya. Kita salin ulang, catat di saldonya. Seperti ini. Nah, udah. Selanjutnya kan ada tanggal 15 nih, ada penjualan. Ada tanggal 15 penjualan. Kita catat dulu tanggalnya. Tanggal 15. Karena penjualan, kita catatnya itu di keluar. Nah, karena kita menggunakan metode FIFO, jadi kita itu lihat persediaan barangnya itu dari paling atas dulu. Yang paling atas dulu nih. Berarti kita itu catatnya yang 200 dulu. Karena yang paling atas persediaan awal itu 200, kita catat yang 200 dulu. Berarti kan untuk ke penjualan 500 unit itu masih kurang 300 ya. Nah, kita catat 300 unit. Harganya itu, kalau yang 200 pakainya yang 40.000.
Kalau yang 300 kita pakai yang 45.000, soalnya kan yang 200-nya udah habis. Nah, selanjutnya kita kalikan. Nah, untuk saldonya berarti kan 500 unit yang ini yang di pembelian tanggal 10 dikurangi 300 di penjualan. Betul nggak? Jadi saldonya itu 500 dikurangi 300 ini. Jadi sisanya itu 200 lagi ya. Dengan harga 45.000. Nah, jadi total persediaan kita itu setelah ada penjualan, totalnya itu 200. Sisanya 200 lagi ya yang dipunyai sama si perusahaan Rani. Untuk selanjutnya, ada pembelian nih, tanggal 20 September sebanyak 400 unit. Ingat ya, kalau ada pembelian, biasakan kita catat dulu saldo akhirnya, supaya nggak lupa. Kita catat dulu, saldonya nih, kan tadi masih sisa 200 ya. Setelah penjualan tadi, baru kita catat si tanggalnya. Pembelian sebanyak 400 unit dengan harga per unitnya itu 47.500. Ini versi ininya masih ada kan? Masih keluar ya? Masih, Teh. Nah, setelah kita catat pembelian, jangan lupa dicatat lagi di saldonya. Nah, seperti ini ya. Jadi, total persediaan pada tanggal 20 September itu, perusahaan Rani itu mempunyai barangnya itu sebesar 200 unit dengan harga 45.000 dan 400 unit dengan harga 47.500. Selanjutnya, kita masuk transaksi selanjutnya ya. Tanggal 25 September. Ada penjualan nih. Kalau penjualan, kita nggak usah catat dulu saldonya, tapi langsung masuk aja ke penjualan. Langsung masuk. Penjualan berarti kita catatnya di yang keluar ya. Nih, karena kita menggunakan metode FIFO, jadi lihatnya di yang paling atas. Nih, berarti kita ngambil yang 200 dulu. Dengan harga 45.000. Nah, selanjutnya kan tanggal 25 tuh penjualannya 400, sedangkan kita baru 200, berarti masih kurang 200 lagi. Nah, untuk harganya itu kita ambilnya dari yang ini, dari yang 47.500. Kita kalikan dulu. Sekarang kita hitung saldonya. Saldonya yang persediaan tanggal 20 kemarin dikurangi si penjualan. Dengan harga 47.500 masih sama. Ini berarti sisa persediaan tanggal 25 itu kita masih punya 200 unit dengan harganya itu 47.500 per unitnya. Selanjutnya pada transaksi tanggal 30 itu ada pembelian lagi nih. Berarti kalau pembelian lagi itu kita nyatet dulu si persediaannya. Kan kita masih punya 200 nih. Berarti kita catat dulu yang 200 dengan harga 45.000. Supaya nggak lupa sih kalau teteh mah biasanya gitu. Jadi pokoknya
Pokoknya harus dicatat dulu di persediaannya, soalnya kalau lupa itu nanti berabe ke bawahnya. Bakal salah gitu nanti ke bawahnya. Selanjutnya kita tulis di pembeliannya. Nah, ini pembelian, berarti kita masukkan di kolom yang masuk ya. Sebanyak 300 unit dengan harga 50.000. Setelah kita masukin di kolom yang masuk itu, kita masukin juga di saldo, di kolom saldo. Nah, udah deh. Ini persediaan akhir perusahaan itu ada 500 unit dengan harga yang 200 itu sebesar 47.500 dan yang 300 unitnya sebanyak 50.000, seharga 50.000. Kita jumlahin ya. Nah, nih jadi persediaan akhir perusahaan itu ada 500 unit dengan harga 24.500.000 rupiah. Ada yang mau ditanyain dulu gak tentang kartu persediaan ini? Atau lanjut ke yang harga pokok untuk dijual? Sok mangga kalau ada yang mau ditanyain. Lanjut berarti nih. Lanjut. Lanjut ya. Nih, kalau kan kita disuruh disuruh nyari harga pokok barang yang tersedia untuk dijual. Sebenarnya kita itu udah tahu kalau kita udah bikin kartu persediaan. Udah nggak usah dihitung lagi gitu. Soalnya udah ada di kartu persediaan ini nih. Tapi kita hitung manual lagi aja ya. Buat rumus buat nyari harga pokok barang yang tersedia untuk dijual itu yaitu persediaan awal ditambah dengan pembelian. Pembelian di sini itu total pembelian selama 1 bulan ya. Jadi masukin semua pembeliannya. Nah, kita hitung harga pokok barang yang tersedia untuk dijual. Persediaan awalnya itu ada 200 unit dengan jumlah 8 juta ya. Sedangkan untuk pembeliannya itu kan ada 3 kali pembelian. Nah, kita catat semuanya, 3-3-nya. Ada yang 500, totalnya 27.500. Untuk harganya boleh dicantumin, boleh enggak ya, bebas aja ini mah. Yang keduanya ada 400 dengan totalnya 19 juta. Dan pembelian ketiga ada 300 unit dengan harga 15 juta totalnya. Nah, jadi harga pokok persediaan barang untuk dijualnya itu ada 64.500.000 dengan 140 unit. Itu bisa tulis di sini deh. Nah, jadi intinya harga pokok barang yang tersedia untuk dijualnya itu rumusnya persediaan awal ditambah pembelian ya. Nih,
Sebenarnya kalau ini tuh bisa ditambahin langsung di kolom ininya nih, di kartu persediaannya. Buat di bawahnya kita bisa buat nambah-nambahinnya supaya nanti nggak ngitung lagi gitu. Sedangkan kalau ada yang mau ditanyain dulu nggak tentang harga pokok barang yang dijual? Sudah Teh, lanjut aja. Oh, lanjut aja. Kita langsung masuk ke persediaan akhir ya. Untuk persediaan akhir itu rumusnya ada persediaan awal ditambah pembelian. Pembelian ini tuh total pembeliannya semuanya dan penjualan pada bulan itu. Nih, kalau ini sih kita bisa nggak usah ngitung lagi ya. Karena kan ini nih, kita bisa langsung lihat di sini di total semuanya nih yang tadi Tete hitung. Jadi persediaan akhirnya itu ada 500 unit dengan total harganya itu 24.500.000. Tapi kalau kalian mau ngitung ulang juga nggak apa-apa sih. Tapi kalau menurut Teteh nggak usah dihitung lagi, soalnya kan kita udah bikin kartu persediaannya ini gitu. Jadi nanti capek 2 kali kalau kalian hitung lagi. Selanjutnya kita cari ya harga pokok penjualan bulan September. Nah, kalau ini tuh cara rumus nyarinya itu tinggal ngejumlahin aja dari total penjualan selama bulan September. Untuk nominalnya kita bisa lihat di kartu persediaan yang tadi kan kita pakai metode FIFO nih. Nah, kita bisa lihat di sininya nih, di kolom keluar. Di sini bisa kita copy aja langsung, copy hitung di langsung dihitung. Jadi kita penjualannya 300, 200, harga 8 juta dan 13.500.000. Selanjutnya penjualan tanggal 25 September itu 200 unit dengan harga 9 juta dan 200 unit lagi dengan harga 9.500.000. Jadi harga pokok penjualan bulan September itu adalah sebesar 40 juta. Kita coba hitung di sini ya, sama enggak? Nah, di sini juga sama 40 juta. Sama nggak sama pekerjaan kalian nih? Ininya, kartu persediaannya. Ada yang masih belum ngerti? Atau Teteh yang kecepatan? Atau gimana ini? Teteh, Ya? Enggak, berarti ya, yang ini? Munti Teteh. Berarti itu misalkan harga pokok barang yang tersedia untuk dijual berarti itu metode LIFO. Terus yang bawahnya yang persediaan akhir. Kita pakai metode FIFO semua kalau ini. Oh, itu semua Teh. Ya, kita pakai metode FIFO. Untuk metode FIFO. Apalagi? Ya, Teh udah. Oh, udah. Oke. Ada yang mau ditanyain lagi? Lanjut aja Teh. Ya, Teh lanjut aja. Lanjut aja ke FIFO. Kalau ada yang mau nanya mah, tanya aja ya.
nggak apa-apa motong juga, bisa nanti lupa. Metode yang kedua itu kan ada LIFO. LIFO itu last in first out. Jadi artinya barang yang terakhir kali masuk itu adalah barang yang keluar. Jadi metode ini itu artinya unit persediaan yang pertama kali dibeli akan keluar terakhir gitu. Jadi biasanya persediaan akhir di metode LIFO itu adalah persediaan yang pertama kali masuk. Soalnya kan yang terakhir masuk kita udah jual gitu. Tapi metode LIFO ini itu udah nggak boleh digunain di Indonesia sih sebenarnya. Berdasarkan PSAK nomor berapa gitu kalau nggak salah. Udah nggak boleh digunakan di Indonesia. Soalnya bisa membuat nilai pajak si perusahaannya itu makin kecil. Sehingga kan merugikan negara ya. Jadi LIFO ini udah dilarang di Indonesia sebenarnya. Tapi kita belajar aja ya. Untuk metode LIFO ini biasanya itu digunakan pada jenis barang yang tahan lama atau yang harganya itu relatif mahal gitu, kayak mebel ataupun barang antik. Jadi kalau Vivo kan tadi barangnya itu nggak lama. Nah, sedangkan kalau LIFO itu jenis barangnya itu barang yang tahan lama dan harganya itu yang relatif semakin lama itu bakalan semakin mahal gitu. Ada yang mau ditanyain dulu gak tentang metode LIFO ini? Kita lanjut ke hitungannya lagi. Lanjut hitungannya lagi, Teh. Lanjut Teh. Oke. Metode LIFO. Kita soalnya masih sama ya. Dipakai perusahaan Rani. Hal yang pertama dilakukan adalah mencatat persediaan awal. Tanggal 1 September 2019. Kalau persediaan awal, kita langsung catat di saldo. Jadi, kalau masuk dan keluarnya itu kita kosongkan aja. Kalau bisa mah dikasih strip gitu ya. Persediaan dengan persediaannya ada 200 unit dengan harga 40.000. Totalnya 8 juta. Selanjutnya kan ada pembelian nih tanggal 10. Kalau pembelian biasakan disalin dulu si persediaan akhirnya, persediaan akhir sebelum transaksi ini gitu. Ini ditulisnya tanggal 10 September. Karena pembelian, jadi kita masuknya di kolom masuk. Kita masukin di kolom masuk 500 unit dengan harga 45.000. Totalnya 22.500.000. Nah, setelah masuk di kolom pembelian atau masuk ini, jangan lupa buat disalin ulang di kolom saldo. Selanjutnya ada transaksi tanggal 15, yaitu penjualan sebesar 500 unit. Tadi kan kalau Vivo kita lihatnya itu dari yang paling atas. Berarti kalau Vivo kita lihatnya yang 200. Sedangkan kalau LIFO itu kita lihatnya di harga di persediaan akhir yang paling bawah. Kan yang pembelian akhir itu ada pembelian sebanyak 500 unit dengan harga 45.000. Nah, kita masukin harganya itu yang 500 unit dengan harga 45.000 dulu. Soalnya kita pakai metode LIFO ya. Jadi untuk penjualan tanggal 15 kita masukin aja langsung, soalnya sesuai ya sama penjualannya 500 unit. Harganya itu 45.000. Ingat ya, kita lihatnya dari yang paling bawah kalau LIFO. Berarti
total harga untuk penjualan tanggal 15 itu harga pokoknya itu 22.500.000. Nah, kan masih ada persediaan nih yang tanggal 1 September tadi belum dijual. Nah, kita catat lagi di kolom saldo sebanyak 200 dengan harga 40.000. Harganya 8 juta. Oke, sampai sini paham nggak? Atau masih bingung LIFO-LIFO-nya? Oke, kita lanjut dulu aja lah ya. Selanjutnya ada tanggal 20, yaitu, belum ditanggalin. Ada tanggal 20, yaitu pembelian. Kalau pembelian, biasakan dicatat dulu si persediaan di tanggal sebelumnya. Baru kita catat pembelian pada tanggal 20 September. Pembelian itu sebanyak 400 unit dengan harga 47.500. Nah, setelah catat di kolom masuk, kita masukin juga di kolom saldo. Soalnya ini menambah persediaan perusahaan. Transaksi selanjutnya ada tanggal 25, yaitu penjualan. Kalau penjualan, kita masukinnya di kolom keluar. Ya, dengan sebanyak 400 unit. Untuk harganya, karena kita pakai LIFO, jadi kita lihat persediaan yang paling bawah. Nih, berarti kita pakai harga yang 47.500. Dan jangan lupa kita masih punya sisa saldo yang tanggal 1 September. 200 unit dengan harga 40.000, total harganya 8 juta. Oke. Kita masuk ke transaksi yang terakhir ya, tanggal 30. Karena ini pembelian, jadi kita catat dulu saldo persediaan di tanggal terakhirnya, yaitu 200 unit. 200 unit dengan harga 40.000, totalnya 8 juta. Baru kita masuk ke pembelian tanggal 30 September. Pembeliannya sebanyak 300 unit dengan harga 50.000. Jadi totalnya 15 juta. Udah deh. Ini kita tambahin buat persediaan akhir, terus buat tahu persediaan akhir perusahaannya ya. Jadi persediaan akhir perusahaannya itu ada sebanyak 500 unit dengan harga 23 juta. Untuk harga pokok barangnya, kan tadi udah dikasih rumusnya ya, bisa nanti dihitung ulang. Kita hitung aja persediaan awalnya itu ada 200 unit dengan harga 8 juta. Pembelian tanggal 10 sebanyak 500 unit
Ini 22.500.000. Selanjutnya pembelian tanggal 20, 400 unit, harganya 19 juta. Selanjutnya pembelian tanggal 30, 300 unit, dengan harga 15 juta. Nah, kalau harga pokok barang yang tersedia untuk dijualnya, jadinya itu 64.500.000, masih sama kayak yang metode FIFO tadi. Untuk persediaan akhir, rumusnya masih sama, yaitu persediaan awal ditambah pembelian dikurangi penjualan. Nih, karena kita udah ngitung di kartu persediaan tadi, dan diketahui bahwa persediaan akhir perusahaannya itu sebanyak 500 unit dengan harga 23 juta. Nah, paling yang ngebedainnya itu nanti di harga pokoknya nih sama yang metode FIFO tadi. Rumus harga pokok penjualan itu kan total penjualannya ya. Jadi kita jumlahin semua penjualan di bulan bulan September. Kita catat penjualan tanggal 15. Nominalnya ada 500 unit dengan 45.000. Totalnya 22.500.000. Dan ada penjualan tanggal 25. Jangan menjual 400 unit, harganya itu 47.500. Totalnya 19 juta. Jadi harga pokok penjualan bulan September itu ada 41.500.000. Nih, berbeda sama metode LIFO tadi. Kalau metode LIFO tadi itu ada 40 juta. Jadi metode LIFO itu lebih besar sih harga pokok penjualannya ya. Ada yang mau ditanyain dulu tentang metode LIFO ini? Gimana? Insya Allah ngerti teteh. Insya Allah. Nanti kalau kecepatan, oke. Kalau ada yang kurang ngerti mah langsung tanyain aja ya. Ya siap teh. Oke, selanjutnya nih. Kita masuk ke metode average atau rata-rata. Di metode average ini kan tadi ada 3 tuh. Ada metode rata-rata tertimbang, rata-rata sederhana, sama rata-rata bergerak. Nah, biasanya di metode average itu ada 2 pencatatan, ada 2 metode yang biasa dipakai, yaitu rata-rata sederhana dan rata-rata tertimbang. Jadi, metode rata-rata itu pencatatannya itu dengan menjumlahkan harga persediaan, total persediaannya, kemudian membaginya dengan jumlah unit persediaan yang ada. Dalam penerapan metode average ini, perusahaan akan menggunakan persediaan yang ada di gudang untuk dijual tanpa memperhatikan barang mana yang masuk lebih dulu atau lebih akhir gitu. Beda sama metode LIFO dan FIFO tadi. Kan kalau FIFO tadi mah yang awal yang dijual duluan. Kalau metode LIFO yang akhir dijual duluan. Nah, kalau average itu enggak memandang lebih awal atau lebih akhir masuknya, tapi pokoknya barang persediaan yang ada di gudang, nah itu baru yang bakal dijual sama perusahaan. Biasanya sih hampir semua perusahaan bisa pakai metode average ini. Soalnya ini tuh
mudah banget diterapinnya gitu di perusahaan-perusahaan, apalagi perusahaan yang besar ya. Ada yang mau ditanyain nggak tentang metode average? Atau kita langsung ke latihan? Langsung ke latihan aja, Teh. Oke. Nah, menurut Teteh Maya, metode average atau rata-rata itu yang paling mudah digunain gitu. Sebenarnya metode-metode lain juga mudah sih. Tapi menurut Teteh ini yang paling mudah, soalnya kita tinggal menjumlahkan si total harganya, terus dibagi sama unitnya. Jadi nggak usah takut bakal lupa nyimpen persediaan awalnya gitu. Soalnya ini tuh lebih mudah lah kata Teteh mah, dan nggak ribet juga. Nah, pertama itu kita masukin persediaan awalnya ya. Ini tetap harus dimasukin. Sebanyak 200 unit dengan harga 40.000. Totalnya 8 juta. Nih, enaknya kalau di metode average ini kita udah nggak usah nyatet si persediaannya lagi. Tapi kita langsung aja catat si pembeliannya. Kan tadi di metode LIFO sama FIFO itu kita harus nyatet dulu ya persediaannya sebelum mencatat pembelian. Nah, ini tuh kita bisa langsung masukin aja si pembeliannya. Jadi pembelian tanggal 10 ke 500 unit, harganya 45.000. Totalnya 22.500.000. Nah, buat di saldonya ini kita menjumlah si saldo persediaan awal tadi dengan pembelian tanggal 10. Jadi 700 unit. Nah, untuk jumlahnya juga sama ya. Kita jumlahin 8 juta ditambah 22.500. Nah, terus buat nyari harganya gimana, Teh? Buat nyari harganya itu caranya kita membagi jumlah yang 30.500 ini dibagi total unitnya yang 700. Nah, jadi harga persediaannya itu per unitnya ada 43.751. Seperti ini ya. Selanjutnya kan ada penjualan. Transaksi tanggal 15 nih. Yang pembelian udah paham? Oke, paham ya. Ya, paham, Teh. Penjualan kita langsung aja catat 2.500 unit. Dengan harganya itu kita pakai harga yang di sini yang tadi kita hitung dengan membagi jumlah total harganya dengan unitnya. Kita kali 43.751. Jumlahnya kita kaliin 500 unit dengan harga persatuannya. Nah, untuk saldonya itu langsung aja kurangin antara persediaan tadi, persediaan tanggal 10 dengan penjualan 500. Jadi sisanya 200 lagi ya. Jumlahnya juga masih sama. 30.500 dikurangi 21 juta. Untuk harganya kita membagi jumlah dan unit. Sama. Selanjutnya pembelian tanggal 20 September sebanyak 400 unit. Harga per unitnya 47.500. Nah, jadi totalnya 19 juta. Metode rata-rata kita persediaannya tinggal ngejumlahin aja. Unit ditambah unit. Dan jumlah
di persediaan tadi ditambah dengan pembelian. Untuk harganya kita membagi jumlah dan unit. Ada yang salah nih. Nah, jadi untuk tanggal 20 September itu perusahaan Rani itu punya persediaan sebanyak 600 unit dengan harga Rp46.190 dengan jumlah harganya Rp27.714.286. Oke. Selanjutnya kita masuk ke transaksi tanggal 25. Ada ada penjualan, penjualan harganya kita ngambil di persediaan akhir yang ini. Selanjutnya kita kaliin antara unit dengan total harga. Nah, jadi harga pokok pada tanggal 25 September itu ada 18 juta. Buat saldonya masih sama ya. Kita kurangin 27 juta dikurangi 18 juta. Terus nanti di harganya kita membagi jumlah dibagi dengan total unit. Nah, seperti ini. Kita masuk ke transaksi terakhir, yaitu pembelian sebanyak 300 unit. Dan harga per unitnya 50.000. Saldonya kita tinggal tambahin aja saldo yang tanggal 25 kemarin, sisanya kan 200 ditambah pembelian. Tanggal 30 September. Harganya juga masih sama. Nah, untuk harga per unitnya kita bagi jumlah total dibagi dengan unit. Nah, seperti ini. Jadi, total persediaan yang dimiliki perusahaan Rani pakai metode average itu ada 500 unit dengan harga Rp48.476, totalnya 24 juta. Itu gampang kan? Kalau ini tuh lebih simpel gitu kata Teteh mah. Ada yang mau ditanyain dulu gak? Soalnya udah cukup untuk kartu persediaannya. Cukup Teh, alhamdulillah ngerti. Ngerti, oke. Nah, kita masuk ke harga pokok barang yang tersedia untuk dijual. Tadi itu rumusnya kan persediaan awal ditambah dengan pembelian ya. Kita catat persediaan awalnya itu ada 200, harganya 8 juta. Sebenarnya kalau ini tuh sama semua sih, kalau harga pokok barang yang tersedia untuk dijual, itu pakai metode FIFO, LIFO, average, juga sama. Yang membedakan itu nanti di persediaan akhir dan di harga pokok penjualannya. Pembelian tanggal 10, 500 unit. Tanggal 20 ada pembelian sebanyak 400 unit dengan harga 19 juta. Pembelian tanggal 30 sebanyak 300 unit dengan harga 15 juta. Nah, masih sama kalau untuk harga pokok barang yang tersedia untuk dijualnya.
Cuman di persediaannya nih yang beda. Persediaan akhir itu kan rumusnya persediaan awal ditambah pembelian dikurangi penjualan. Karena kita udah bikin kartu persediaan, jadi kita udah nggak usah ngitung lagi nih. Kita tinggal lihat aja di sininya, di saldo akhirnya, yang paling bawah. Jadi, persediaan akhir perusahaan Rani itu ada 500 unit dengan harga 24.238. Seperti ini. Sedangkan untuk harga pokok penjualan, kan ini mah tinggal ngejumlahin aja dari total penjualannya ya. Jadi ada penjualan tanggal 15 dan tanggal 30. 15 500 unit, 43 57. Dan tanggal 30 itu penjualan tanggal 25, maaf. Penjualan 400 unit. Harganya 46.190. Nah, jadi ini harga pokok penjualan bulan September menggunakan metode average. Totalnya 40.261. Jauh lebih rendah dibanding yang LIFO tadi ya. Yang LIFO tadi itu 41.500. Ya, cukup untuk kartu persediaan ini. Ada yang mau ditanyain nggak? Udah cukup. Ada yang mau ditanyain? Udah selesai soalnya pembahasannya. Udah pada ngerti semua ya. Ya udah, Teh Muti, mangga.